Selamat siang yang ada di sana. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang lanjutan yang kemarin ya, pariwisata di Indonesia yang menurut saya masih perlu bersabar sekitar 3 tahun lagi untuk bisa pulih seperti sedia kala. Dan memang butuh waktu buat Indonesia kembali menjadi emerging market di dunia. Nah, eh, yang sangat mengkhawatirkan saya juga adalah tentang adanya ancaman pasca Covid yang mungkin selama ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah, yaitu jalan tol yang menjadi ancaman penerbangan-penerbangan. Nah, setelah berhasilnya Bapak kita menghubungkan tol dari ujung Jawa ke ujung Jawanya yang lainnya, dari Jakarta, dari Banten sampai ke Surabaya, begitu juga dari Palembang sampai ke Lampung, ke Bakahuni. Nah, setelah pasca Covid ternyata jalan tol ini menjadi alternatif banyak orang sebagai substitusi menggunakan penerbangan, karena ini uh, apa ya juga tentang pengalaman saya sih ya gitu ya. Mungkin saya seperti banyak orang yang lain juga sudah merasakan manfaatnya jalan tol yang sudah terhubung dari Banten sampai ke Surabaya. Nah, uh, karena sekarang kalau mau naik pesawat itu rese banget, mesti tes COVID lah, mesti apalagi tuh ya, tes COVID, mesti 4 jam sebelumnya di bandara. Makanya banyak banget orang yang males naik pesawat, karena gak semua orang loh mau bolak-balik tes COVID, dan gak semua orang mau diperiksa tes COVID gitu loh. Karena saya juga adalah orang yang seperti itu gitu. Nah, jadi sekarang itu kan kalau kita mau realistis ya, dihitung dari waktu yang harus terbuang jika kita naik pesawat, kan ada peraturan tuh sekarang 4 jam sebelumnya harus ada di bandara. Nah, untuk penerbangan-penerbangan jarak pendek, misalnya kayak Jakarta Semarang, Jakarta Solo, atau Jakarta Yogyakarta itu ya, atau Lampung Jakarta. Nah, penghematan waktunya terasa banget. Udah gitu nggak harus keteteran di bandara yang saya males banget. Dan yang paling penting saya nggak harus tes COVID. Ternyata yang pikirannya kayak saya itu banyak banget, bukan hanya saya. Sekarang itu banyak banget orang Pemda yang biasanya selama ini perjalanan dinasnya itu naik pesawat, karena mereka males bolak-balik tes COVID, dan memang ada beberapa Pemda yang tidak menanggung tes COVID ya. Saya nggak tahu deh ya peraturan resminya seperti apa, tapi kalau tes COVID bolak-balik rasanya semua orang juga malas kali ya. Kalau sekali sih nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau setiap minggu harus tes COVID, setiap 2 minggu harus tes COVID, karena kan pegawai-pegawai negeri sekarang, pegawai Pemda, pegawai BUMN itu banyak loh yang setiap minggu, setiap 2 minggu sekali turun ke Jakarta. Dan sekarang setelah PSBB melonggar, banyak banget yang udah perjalanan dinas ke Jakarta. Seperti misalnya anggota-anggota DPRD, anggota pegawai-pegawai Pemda, lalu juga para pegawai-pegawai BUMN yang banyak proyeknya di daerah. Nah, yang selama ini naik pesawat, mereka akhirnya kalau udah pergi lebih dari 2 orang, biasanya mereka naik mobil gitu loh. Misalnya Palembang Jakarta, nah itu banyak banget orang Pemda Sumsel, lalu juga orang bahkan agak jauh sekalipun kayak yang dari Padang,
dari Bengkulu, lalu dari kalau Lampung kan deket ya, deket banget sekarang sejak ada tol ke Lampung itu deket banget, nyaman banget, enak banget. Lalu juga Jambi bahkan ya, walaupun jalan tolnya belum sampai Jambi sekarang, tapi tetap aja mereka memilih untuk naik mobil daripada naik pesawat. Nah, ini yang perlu disikapi pemerintah karena ini sangat berpengaruh terhadap load factornya penerbangan domestik di Indonesia. Kalau ini dibiarin, load factor itu bisa berkurang sekitar 20-30% saya yakin, karena penerbangan yang teramai itu adalah tetap penerbangan antar Pulau Jawa, misalnya Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, lalu juga yang dari Sumatera ke Jakarta itu load factornya lumayan gemuk. Tapi kalau berkurang gara-gara jalan tol, nah itu perlu disikapi bagaimana penerbangan menanggapinya. Nah, saya sudah berapa kali nih naik jalan tol ke beberapa kota sebagai substitusi pengganti naik pesawat hanya gara-gara saya takut tes COVID. Yang pertama tuh ya, kalau saya pernah ke Semarang, waktu itu ke Semarang itu cuman 4 jam, bahkan itu saya udah berhenti 2 kali. Ya tahu sendiri deh ya, kalau namanya cewek itu kan beli kopi lah, ke toilet lah, dan gak bisa sebentar. Nah mungkin kali kalau kuat gitu ya, pasti lebih cepat dari 4 jam. Lalu saya juga pernah ke Solo, Jakarta Solo itu sekitar 4 jam juga. Nah kalau saya naik pesawat nih ya, dari rumah ke bandara aja, itu saya tuh kalau sebelum COVID saya nggak berani tuh 1 jam sebelum uh, 1 jam perjalanan tuh saya nggak berani naik mobil ke bandara, pasti saya selalu 1,5 jam sebelumnya. Plus sekarang harus 4 jam di bandara, berarti 1 jam plus 4 jam berarti 5 jam dong ya, udah terbuang. Plus naik pesawatnya, naik turun dan lain-lain itu 1 jam, 6 jam plus nunggu barang. Kalau di Solo sih nggak lama lah ya, karena kecil gitu ya, setengah jam, 6,5 jam. Terus belum lagi ke kotanya, ke tengah kota Solo, ke rumahnya mami saya, mami Nina. Nah itu udah 7,5 jam lah ya, habis terbuang. Itu baru ke Solo. Nah coba ya, mending saya naik mobil kan daripada naik ke pesawat. Mungkin ya kan, kalau sendiri memang tarif jalan tol itu terasa mahal banget. Tapi kalau misalnya saya rame-rame sama rekan-rekan kerja atau saya bawa anak-anak, itu terasa banget. Ada benefit-benefit lainnya kalau kita naik mobil. Pertama, ngelihat pemandangan, ngelihat yang ijo-ijo. Terus yang kedua, memang kalau perginya lebih dari 2 orang, kalau misalnya bertiga atau berempat gitu ya, itu terasa banget lebih murahnya naik mobil ke Jawa gitu. Nah yang paling lawas itu berapa hari yang lalu saya itu ke Surabaya. Nah ke Surabaya itu kemarin saya udah berhenti 3 kali ya. Itu perginya 8 jam, pulangnya juga 8 jam. Nah itu tuh udah berhenti makan di Pekalongan, udah lewat Solo gitu ya. Nah itu tuh enak banget gitu loh. Sementara kan kalau kita naik pesawat, kalau dihitung jam berangkat, nah penghematan waktunya terasa banget. Udah gitu nggak harus keteteran di bandara yang saya males banget. Dan yang paling penting saya nggak harus tes COVID. Ternyata yang pikirannya kayak saya itu banyak banget, bukan hanya saya. Sekarang itu banyak banget orang Pemda yang biasanya selama ini perjalanan dinasnya itu naik pesawat, karena mereka males bolak-balik tes COVID. Dan memang ada beberapa Pemda yang tidak menanggung tes COVID ya. Saya nggak tahu deh ya peraturan resminya seperti apa, tapi kalau tes COVID bolak-balik rasanya semua orang juga malas kali ya. Kalau sekali sih
nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau setiap minggu harus tes COVID, setiap 2 minggu harus tes COVID, karena kan pegawai-pegawai negeri sekarang, pegawai Pemda, pegawai BUMN itu banyak loh yang setiap minggu, setiap 2 minggu sekali turun ke Jakarta. Dan sekarang setelah PSBB melonggar, banyak banget yang udah perjalanan dinas ke Jakarta. Seperti misalnya anggota-anggota DPRD, anggota pegawai-pegawai Pemda, lalu juga para eh, pegawai-pegawai BUMN yang banyak proyeknya di daerah. Nah, yang selama ini naik pesawat, mereka akhirnya kalau udah pergi lebih dari 2 orang, biasanya mereka naik mobil gitu loh. Misalnya Palembang Jakarta, nah itu banyak banget orang Pemda Sumsel, lalu juga orang bahkan agak jauh sekalipun kayak yang dari Padang, dari Bengkulu, lalu dari kalau Lampung kan deket ya, deket banget sekarang sejak ada tol ke Lampung itu deket banget, nyaman banget, enak banget. Lalu juga Jambi bahkan ya, walaupun jalan tolnya belum sampai Jambi sekarang, tapi tetap aja mereka memilih untuk naik mobil daripada naik pesawat. Nah, ini yang perlu disikapi pemerintah karena ini sangat berpengaruh terhadap load factornya penerbangan domestik di Indonesia. Kalau ini dibiarin, load factor itu bisa berkurang sekitar 20-30% saya yakin, karena penerbangan yang teramai itu adalah tetap penerbangan antar Pulau Jawa, misalnya Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, lalu juga eh, yang dari Sumatera ke Jakarta. Itu load factornya lumayan gemuk. Tapi kalau berkurang gara-gara jalan tol, nah itu perlu disikapi bagaimana penerbangan menanggapinya. Jadi jelaskan penghematan waktunya, penghematan tenaganya, dan yang paling penting lebih nyaman buat orang yang males diperiksa COVID, males ngeliat dokter, males dicoblos-coblos, ya kan? Nah, mungkin pemerintah itu nggak siap ya, nggak nyangka akan ada problema seperti ini. Tapi perlu diketahui juga, frequent flyernya Garuda Indonesia itu yang rutin terbang perjalanan dinas adalah para pejabat-pejabat di daerah, para PNS, lalu juga para anggota DPR RI, DPRD, DPR kota provinsi. Jadi kalau mereka stop terbang gara-gara mereka uh, memutuskan lebih nyaman naik mobil, ya jelas itu potensial lossnya besar sekali buat Garuda Indonesia ataupun penerbangan-penerbangan yang lain, karena bukan rahasia umum mereka sering dapat budget buat naik Garuda Indonesia, tapi mereka tukar tuh tiket naiknya Lion, Sriwijaya Air, supaya ada selisih harga di sana. Nah, yang saya rasa nih harus benar-benar diberi sweetener ya para penerbangan-penerbangan ini, supaya mereka bisa melakukan satu campaign supaya orang tidak berhenti naik pesawat jarak pendek khususnya di Pulau Jawa dan antar lintas Sumatera ke Jawa. Nah, memang sih tetap aja ada yang, apalagi kalau udah umur ya, capek juga ya, sakit pinggang juga naik mobil Jakarta Surabaya PP gitu ya. Tapi yang jelas ini satu problema yang harus dipikirkan oleh para airlines dan juga para pejabat terkait. Karena apa? Kalau orang berhenti naik pesawat, PNS berhenti naik pesawat, mereka memilih untuk jalan darat, itu artinya pendapatan airport tax, AP1, AP2, AP3 itu jelas uh, berkurang banyak gitu kan. Nah, itu artinya berkurang juga pendapatan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, seperti saya pernah bilang di satu grup, di zaman seperti sekarang, uh, industri pariwisata itu satu mata rantai yang sangat panjang. Jadi jangan dianggap pariwisata itu seperti piknik gitu. Jadi di
industri pariwisata Indonesia, semua pihak tuh terkait, semua pihak saling ketergantungan. Satu kolaps, semuanya juga pasti kolaps. Jadi nggak ada yang kolaps sendirian. Nggak bisa pengusahanya doang yang kolaps sendirian. Jadi pemerintah harus mengatur bagaimana supaya pelancongnya selamat, tidak kena penyakit. Yang pertama, yang kedua, pelaku usahanya survive, terutama di masa-masa sulit pandemik seperti sekarang. Yang ketiga itu adalah selain pelaku usahanya sendiri, perusahaannya sendiri tetap bisa jalan dengan segala macam teaser sweetener dari pemerintah. Lalu yang keempat juga adalah perbankan yang terkait, karena banyak sekali pengusaha yang masih memakai uang bank. Dan yang kelima, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi mulai sekarang pemerintah harus benar-benar memikirkan supaya semuanya itu bisa sama-sama selamat di masa-masa sulit seperti ini. Oke deh, sampai ketemu ya. Dadah, I love you. Muah, 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 muah. Bye.